Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Anita dari 23111153. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah sosial dan keragaman budaya. Baiklah, di sini latar belakang tentang masalah sosial dan keragaman budaya ini, latar belakangnya yaitu keragaman budaya juga dikenal sebagai diversitas budaya, merujuk pada keberagaman dalam aspek budaya yang ada di dalam suatu masyarakat atau komunitas. Aspek-aspek budaya ini mencakup berbagai elemen seperti bahasa, adat istiadat, kepercayaan dan nilai-nilai, norma, tradisi, seni dan praktik sosial. Yang kedua yaitu pengertian keragaman budaya dapat dirincikan. Yang pertama, secara bahasa, perbedaan dalam bahasa yang digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat. Yang kedua, adat istiadat dan tradisinya. Setiap kelompok budaya memiliki adat istiadat dan tradisi yang unik, mulai dari cara merayakan hari besar, upacara keagamaan hingga praktik sehari-hari. Yang ketiga yaitu kepercayaan dan agama. Variasi dalam kepercayaan dan agama yang dianut oleh masyarakat yang mempengaruhi pola pikir, nilai moral dan perilaku sosial. Yang keempat yaitu pakaian dan busana. Perbedaan dalam pakaian tradisional dan cara berbusana yang mencerminkan identitas budaya. Disinilah perbedaan antara keragaman budaya tersebut. Yang ketiga yaitu macam-macam keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama, melalui upacara adat yang berbeda, pakaian adat yang berbeda. Yang ketiga, adat tradisionalnya yang berbeda. Yang keempat, alat musik tradisionalnya. Dan yang kelima, senjata nasionalnya. Selanjutnya, dalam segi upacara adat. Upacara adat adalah salah satu bentuk adat istiadat atau kebiasaan masyarakat tradisional yang digunakan masih mempunyai nilai-nilai relevan bagi kehidupan dan kebutuhan masyarakat sekitarnya. Upacara adat dikenal sebagai salah satu warisan nenek moyang dari masing-masing daerah yang telah dijaga dan dilestarikan secara turun-temurun. Meskipun perkembangan zaman semakin maju dan canggih, akan tetapi upacara adat tak dilupakan oleh sebagian masyarakat, khususnya masyarakat yang kental akan adatnya. Yang kedua yaitu pakaian adat. Pakaian adat adalah salah satu ciri suku tertentu di Indonesia. Umumnya pakaian adat dipakai saat berlangsungnya proses upacara adat, misalnya pernikahan yang menerapkan adat dari daerah tersebut. Pakaian adat di Indonesia memang menjadi simbol setiap daerahnya. Tentu masing-masing provinsi memiliki karakteristik baju tradisional sebagai bentuk keunikan daerah tersebut. Yang ketiga yaitu rumah adat. Rumah adat tradisional. Rumah adat tradisional adalah sebuah bangunan atau konstruksi yang sengaja dibangun dan dibuat sama persis di tiap-tiap generasinya tanpa adanya modifikasi. Pada setiap rumah adat yang memiliki oleh 34 provinsi di Indonesia tertentu memiliki ciri karakteristik masing-masing rumah adat itu sendiri dapat digunakan sebagai tempat tinggal atau hunian suatu suku bangsa tertentu dan bisa pula menjadi tempat yang bersejarah serta bagian sebagai pelaksanaan acara. Yang keempat itu alat musik tradisional. Alat musik tradisional Indonesia merupakan alat musik yang sudah turun-temurun dari generasi ke generasi dan berkembang di daerah tertentu. Dengan begitu, hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki aset yang beragam. Yang pertama yaitu alat musik tradisional digunakan sebagai salah satu media atau sarana masyarakat adat. Yang kedua, memiliki musik tradisional dapat berfungsi sebagai pengisi latar musik pada pertunjukan seni dan daerah setempat. Yang ketiga, memiliki musik tradisional bisa menjadi sarana ekspresi, kreasi, bahkan komunikasi. Yang kelima yaitu senjata nasional. Senjata tradisional
adalah hasil budaya yang mengadu berkaitan dengan suatu masyarakat daerah tertentu. Senjata tradisional berfungsi guna berlindung dari serangan musuh, kemudian aktivitas berburu dan berladang. Ada pun beberapa senjata tradisional di Indonesia, di antaranya keris berasal dari Jawa, kawali atau badik dari Sulawesi, mandau dari provinsi Kalimantan, celurit dari Madura, Jawa Timur, rencong dari Aceh, parang, sawaluku dari Maluku, dan semuanya. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya presentasikan. Jadi kesimpulan dari materi tersebut yaitu keragaman budaya adalah salah satu kekayaan yang dimiliki oleh sebuah negara, termasuk Indonesia. Secara keseluruhan, keragaman budaya merupakan aset yang harus dirayakan dan dikelola dengan bijaksana. Membangun masyarakat yang harmonis di tengah-tengah perbedaan membutuhkan upaya kolektif dalam mempromosikan inklusi, penghargaan dan pemahaman antar budaya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.